kelihatan tampilannya? Oke, Bapak Ibu guru calon penggerak hebat dan luar biasa, saat ini kita akan masuk pada sesi berikut, yaitu penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar. Nah, Bapak Ibu semua, tujuan kita hari ini merupakan lokakarya pertama. Tujuan kita melakukan lokakarya di sini adalah untuk mengenal kompetensi guru penggerak. Nah, Bapak Ibu semua, memulai seluruh aktivitas lokakarya kita yang pertama ini, kita harus memulai dengan beberapa kesepakatan. Beberapa kesepakatan ini akan kita jadikan sebagai patokan untuk bagaimana kita melakukan seluruh aktivitas lokakarya ini supaya tidak ada yang melanggar kesepakatan, kita semua nyaman gitu, Bapak Ibu. Jangan sampai saya terkesan memaksa atau Bapak Ibu terkesan terpaksa mengikuti kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin dari Bapak Ibu kita akan membuat kesepakatan bersama-sama. Dari Bapak Ibu silakan, apa yang mau kita sepakati di saat ini Bapak Ibu semua? Ibu Eni? Ya. Mungkin kita harus tepat waktu Pak ya, baik dalam pengumpulan tugas maupun yang lain, kehadiran segala. Oke, tepat waktu dalam kehadiran dan mengumpulkan tugas. Ibu Ica, silakan. Ya, harus tetap dalam etika yang sopan dan berpakaian rapi, Pak. Oke, etika dan berpakaian rapi. Ada yang lain lagi? Aktif bertanya mungkin Pak ya. Oke, jadi itu adalah kesepakatan itu yang sudah disampaikan ya Bapak Ibu. Mungkin tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain nanti boleh disampaikan. Tapi mungkin saya rasa tidak ada yang lain karena tidak lagi yang bersuara. Artinya kita punya 3 kesepakatan. Pertama, tepat waktu atau disiplin dalam mengumpulkan tugas, dalam ketepatan hadir di seluruh kegiatan, kemudian etika dan berpakaian rapi, bersih, kemudian aktif dalam memberikan pertanyaan dan menjawab juga seperti Bapak Ibu. Di kesepakatan ini sepakat kita semua supaya kita semua nyaman, jangan saya terkesan mendikte atau memaksa Bapak Ibu dan sebaliknya Bapak Ibu terkesan terpaksa untuk ada di sini. Kita semua akan menikmati seluruh proses ini. Bapak Ibu setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Oke. Oke, Bapak Ibu semua, agenda kita yang berikut adalah kita akan ada dalam beberapa pengenalan kompetensi guru penggerak, kemudian agenda yang ketiga adalah diriku sekarang, dan agenda keempat adalah diriku ke depan seperti apa gitu Bapak Ibu. Ini yang akan kita lakukan untuk pengembangan diri kita sebagai seorang guru penggerak. Kita akan mengidentifikasi posisi kita saat ini sebagai guru penggerak. Nah, Bapak Ibu semua, agar tujuan lokakarya ini tercapai secara nyaman, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan kesepakatan kita semua di saat ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan berpindah ke sesi berikut yang akan dipandu oleh teman saya, Bung Heri. Disilakan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih Pak Wilter. Jadi kita saat ini masuk pada sesi ketiga. Apa nama sesi ketiga itu? Ya Pak, namanya lupa siapa? Pengembangan diri. Yaitu pengembangan diri. Jadi Bapak Ibu sekalian calon guru penggerak, di bagian pertama, mari coba kita menjajah lebih jauh sosok guru penggerak. Guru penggerak, ingat Bapak Ibu ya, bukan guru yang digerakkan. Oke. Nanti saya akan memberi 2 post-it kepada masing-masing Bapak Ibu sekalian. Tolong setiap post-it berwarna hijau maupun oranye itu ada perlakuan berbeda. Di post-it warna hijau, silakan Bapak Ibu menulis jawaban dari pertanyaan saya seperti ini. Menurut Bapak Ibu, kemampuan apa saja yang perlu dimiliki? Sekali lagi, yang perlu dimiliki dari seorang guru penggerak. Anda boleh menuliskannya lebih dari 1 jawaban. Oke. Silakan tulis Bapak Ibu. Ya. Jika Bapak Ibu sudah menulis, tempelkan kertas tersebut pada dinding masing-masing atau di kertas flip chart. Sudah Pak, sudah ditempel. Oke. Saya bacakan ya di sini, saya coba bacakan 1 atau 2 kertas saja. Bu Ica, yang perlu di sini adalah disiplin, kerja keras,
dan semangat. Sementara Bu Eni tanggung jawab dan kejujuran dan lain-lain. Oke. Selanjutnya ambil lagi flip chart yang berwarna orange. Silakan tulis kemampuan apa saja yang telah Ibu miliki. Kalau yang tadi yang belum atau yang perlu, sekarang yang telah Ibu miliki untuk menjalankan tugas tentunya sebagai seorang guru penggerak. Silakan tulis Bapak Ibu. Sudah, Pak. Jika sudah, silakan tempel pada kertas flip chartnya Sudah, Pak. kosong. Sudah ditempel. Ya. Oke. Seperti yang kita dapat lihat pada kedua flip chart tadi, tentu Bapak Ibu sekalian, peserta CGP ini dapat menyaksikan ada hal-hal yang sama dan ada hal yang berbeda. Persamaannya antara lain, antara Bu Ica dan Bu Awen sama-sama, Bu Eni, sama-sama mengutamakan kejujuran pada hal yang ingin atau perlu dicapai, perlu ditingkatkan. Serta yang berbeda padahal tanggung jawab di Bu Ica dan hal kesetiakawanan di Bu Eni. Selanjutnya yang persamaan terhadap hal yang sudah dilakukan. Bu Ica itu jujur, sama juga Bu Eni jujur. Bu Ica itu tanggung jawab, Bu Eni juga tanggung jawab. Namun yang perbedaannya hanya satu. Bu Eni ini gigih, Bu Ica itu adalah setia kawan. Mungkin seperti itu. Ya, mohon setelah ini refleksikan. Mengapa kok ada perbedaan? Mengapa kok ada persamaan? Mampukah kita mencapai persamaan dan perbedaan teman-teman tadi untuk menjadikan satu refleksi agar kita bisa meraih hal tersebut dalam kehidupan pembelajaran kita di sekolah. Oke. Tolong jawab Bapak Ibu sekalian. Ada berapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, ini berkaitan dengan peristiwa Bapak Ibu. Silakan angkat tangan apabila ada persamaan jawaban di kertas hijau dan kertas oranye. Ya, ada 3 persamaan. Yang kedua, Ada Pak yang sama. Oke, benar Bu. Yang kedua, silakan angkat tangan kembali jika ada perbedaan di antara kertas hijau dan kertas oranye. Oh, Ada juga yang beda. Lalu yang kedua, berkaitan dengan perasaan ini Bu. Empati. Apa yang Anda rasakan ketika Anda menemukan persamaan kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang calon guru penggerak dengan yang Anda miliki saat ini? Mungkin Anda bisa menyampaikan pendapat? Kita mungkin bisa bekerja sama, Pak. Oh, karena ada persamaan, kita bisa kerjasama Bu ya, mencari chemistry. Ya. Bagus. Lalu yang kedua, apakah yang Anda rasakan ketika Bapak Ibu sekalian menemukan perbedaan antara kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang guru penggerak dengan yang Bapak Ibu miliki saat ini? Oh, dengan diskusi Pak untuk mencari kesepakatan bersama. Luar biasa, diskusi. Hal kata sederhana tapi mungkin susah disatukan untuk mencari kesepakatan. Terima kasih Bapak Ibu. Yang ketiga itu berkaitan dengan pertanyaan pembelajaran Bapak Ibu. Tolong didengarkan, disimak baik-baik. Apa yang Bapak Ibu bisa lakukan agar dapat memiliki kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang guru penggerak? Saya Pak, kita harus selalu mengembangkan diri Pak. Oke. Berinovasi Pak. Mengembangkan diri, berinovasi. Akhirnya muaranya apa kira-kira itu? Dari pengembangan diri dan motivasi tadi. Pribadi seorang pengajar atau guru penggerak yang berbeda dari masa sebelumnya. Kan seperti itu Bu ya. Berubah itu memerlukan kerja keras, tapi insya Allah hasilnya akan lebih baik. Selanjutnya, apa pentingnya seorang guru penggerak untuk mengembangkan diri Bapak Ibu? Kenapa kok harus mengembangkan diri, tidak mengembangkan badan misalnya? Karena biar bertambah juga kompetensi kita Pak. Oke, kompetensinya bagaimana Bapak Ibu? Untuk transformasi pendidikan yang lebih baik. Masya Allah, transformasi pendidikan. Berarti Bapak Ibu sudah belajar modul sebelumnya tentunya ya. Memahami istilah transportasi atau transparansi Bu? Transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan. Oke, bagus. Yang terakhir dari rangkaian pertanyaan simultan saya adalah berkaitan dengan penerapan ke depan. Tolong jawab dengan terbuka dan jujur Bu ya, secara objektif.
setelah kita mengetahui kompetensi guru penggerak, apa yang bisa Bapak dan Ibu lakukan berikutnya? Ayo silakan jawab. Membuat perencanaan, Pak. Oh, Untuk lebih harus baik lagi. direncanakan kalau menjadi guru Iya. penggerak. Apalagi yang lain? Membuat perubahan, Pak. Wow, berencana dulu kah berubah dulu kira-kira? Direncanakan baru berubah. Atau berubah sampai berencana? Oke. Iya, saling Tadi- berkesinambungan. saling bersinergi dan berkesinambungan. Baik Bapak Ibu, saya sangat mengapresiasi jawaban dari Bapak Ibu sekalian bahwa pada dasarnya Lokakarya hari ini hingga nanti Lokakarya ke-8 secara bertahap dan berjenjang kita akan mempelajari modul demi modul yang mana itu akan semakin mendewaskan Bapak Ibu, semakin memekakan Bapak Ibu, semakin menambah semangat Bapak Ibu untuk menjadi seorang calon guru penggerak dan menjadi guru penggerak itu sendiri. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya hari ini. Kita pada dasarnya sudah mempelajari modul kompetensi 1.2. Namun mari kita perdalam lagi kompetensi guru penggerak tersebut dalam pembelajaran atau sesi Lokakarya hari ini. Lanjut Pak Wilter. Terus turun Pak. Selanjutnya sesi berikutnya akan dipandu oleh Pak Wilter. Oke, terima kasih Bung Iri untuk kesempatannya dan luar biasa ya Bapak Ibu semua. Tadi kita sudah menggali potensi, kita sudah mengetahui tentang potensi, kompetensi kita sebagai seorang guru penggerak. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk pada sesi berikut adalah diskusi kelompok. Dan dalam diskusi kelompok ini apa sih sebenarnya yang harus kita diskusikan Bapak Ibu semua? Kalau diskusi kelompok ini Bapak Ibu, kita akan mendalami kembali kompetensi dari seorang guru penggerak yang sudah Bapak Ibu sebutkan sebelumnya. Namun Bapak Ibu semua, saya tidak akan menggurui Bapak Ibu di saat ini, saya tidak akan menceramai Bapak Ibu tentang kompetensi seorang guru penggerak. Tapi di saat ini kita sama-sama akan berdiskusi dan Bapak Ibu semua kita akan dibagikan ke dalam beberapa kelompok. Nah, kelompok pertama, karena kita sendiri 10 orang, kelompok pertama, oke, silakan, terima kasih Bapak Ibu, kita akan mulai berhitung ya. Kita akan mulai supaya tidak terkesan memilah atau memilih-milih teman. Oke, silakan Bapak Ibu semua, terima kasih, semua sudah berhitung. Oke, jadi kita yang pasti akan menjadi 5 bagian, yang kelompok ganjil dan kelompok yang bernomor genap. Nah, Bapak Ibu semua, dengan demikian Bapak Ibu, kelompok yang bernomor ganjil akan dipimpin oleh Ibu Eni, dan kelompok yang bernomor genap akan dipimpin oleh Ibu Ica. Nah, Bapak Ibu diberikan kesempatannya untuk berdiskusi bersama. Kita punya waktu lumayan panjang Bapak Ibu semua, yang pasti Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan lebih intens, dengan lebih baik menggali informasi apa itu yang dimaksudkan dengan kompetensi dari guru penggerak. Ingat modul 1.2 yang telah kita pelajari, kalau masih lupa atau ada yang masih kabur, silakan dibuka lagi materinya supaya kita bisa mendapatkan informasi yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu semua, silakan ke kelompok masing-masing dan apa yang akan kita diskusikan. Kita punya 4 kategori, Bapak Ibu semua, yang akan 4 kategori ini yang akan memetakan kompetensi seorang guru penggerak yang kita dapatkan di modul 1.2 ke dalam kita akan dipetakan ke dalam 4 kompetensi ini. Sebenarnya kompetensi pada modul 1.2 itu yang termasuk kategori ini itu apa? Kategorinya apa sih Bapak Ibu? Kita punya 4 kategori. Karena 2 kelompok kita akan bagikan ke dalam dua masing-masing kelompok 2 kategori. Kategori yang pertama Bapak Ibu itu mengembangkan diri dan orang lain. Kemudian memimpin pembelajaran. Kategori ketiga adalah memimpin manajemen sekolah. Kategori keempat adalah memimpin pengembangan sekolah. Nah, Bapak Ibu semua, lewat kesempatan ini kita akan Bapak Ibu dibagikan ke dalam 2 kelompok besar ini. Kelompok 1 yang punya Ibu Eni akan memetakan ke dalam 2 kategori mengembangkan diri dan orang lain, serta yang kategori 2 memimpin pembelajaran. Sedangkan yang punya Ibu Eni akan mempelajari, mengidentifikasi dan memilah atau memetakan
kompetensi pada modul 1.2 ke dalam kategori 3 dan 4, yaitu memimpin manajemen sekolah dan memimpin pengembangan sekolah. Oke, Bapak Ibu semua, silakan berdiskusi. Waktunya diberikan dari sekarang sekitar 30 menit. Oke, karena waktunya sudah selesai, Bapak Ibu semua, hasil diskusi ini akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok, dan sangat diharapkan ada feedback atau ada masukan dari kelompok lain, agar kita semua bisa lebih memahami secara keseluruhan apa yang dimaksudkan dengan kompetensi guru penggerak. Sampai di sini, Bapak Ibu, apa yang ingin ditanyakan? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Kalau sudah jelas, rekan saya, teman saya, Bung Heri akan membagikan materi, kemudian kertas flipchart dan spidol untuk masing-masing kelompok. Silakan Bung Heri membagikan kepada dua kelompok ini untuk memulai sebagai perlengkapan untuk berdiskusi dan presentasi nanti. Siap, Bung Wilder, eksekusi. Waduh. Nah, Bapak Ibu, kalau nanti sudah selesai kerja, waktu sudah selesai akan dipandu oleh Pak Heri dalam presentasi kelompok. Tapi kalau sudah selesai ya jangan sampai terburu-buru. Oke, silakan berdiskusi, Bapak Ibu. Bagaimana, Bapak Lanjut, Ibu? Pak Heri. Ada masalah, Bapak Ibu? Sudah selesai semua? Sudah. Ya, Pak. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu selesai tepat waktu, Bapak Ibu ya. Tentu diingat tadi kan 4 dasar kompetensi seorang guru penggerak tadi Bapak Ibu ya. Jadi sekarang saya coba mendengarkan, kita bersama mendengarkan hasil diskusi Bapak Ibu per kelompok terkait 4 kompetensi yang sudah dipelajari tadi. Tolong presentasikan secara singkat, padat, dan tepat terhadap hasil-hasil yang ditulis tadi. Mari rekan-rekan kelompok mendekat ke kertas flipchart kelompoknya masing-masing. Dan bagi kelompok lain, mohon dapat dicatat hasil presentasi dari kelompok yang mengacu pada kertas flipchartnya masing-masing tadi. Oke? Silakan kelompok 1, kelompoknya Ibu Ica. Kelompok 2, kelompoknya Bu Eni, bla bla bla. Terima kasih. Iya, Pak. Bapak dan Ibu, ya, setelah tadi berpresentasi secara simultan per kelompok, silakan kembali ke tempat duduknya semula. Dan terima kasih atas atensi dan presentasinya dari Bapak Ibu mewakili kelompoknya masing-masing. Dan sekarang harapannya Bapak Ibu semakin paham akan perbedaan karakter dari tiap kompetensi yang ada 4 tadi. Sehingga harapannya ke depan selama 9 bulan semua itu telah Bapak dan Ibu miliki dari kompetensi-kompetensi. Ya, 4 kompetensi tadi telah bersemayam dalam hati Bapak Ibu untuk ikhlas dan bersemangat diterapkan dalam pembelajaran atau pendidikan di sekolah dan sekitar lingkungan ekosistem pendidikan Bapak Ibu. Sebagai penutup, Bapak Ibu, harapannya kita sudah lebih kenal dengan kompetensi guru penggerak. Namun, apa yang perlu kita kenali berikutnya? Mari kita masuk ke sesi selanjutnya yang akan dipandu oleh Pak Wilter. Oke, terima kasih Bung Heri dan Bapak Ibu semua yang sudah berdiskusi, mempresentasikan hasil tentang kompetensi seorang guru penggerak. Bapak Ibu. Masih saya, Pak. Masih saya. Oh Tuhanku, betul tadi ya, Pak Heri lanjut ya. Oh ya betul ini nih. Oke. Lanjut Pak Heri. Jadi Bapak Ibu setelah tadi berdiskusi secara kelompok dan mempresentasikannya secara terbuka menggunakan salinan panduan kertas flipchart tadi, kita masuk sekarang pada identifikasi posisi diri. Saya tegaskan sekali lagi, identifikasi posisi diri. Secara umum tajuk ini dikenal dengan nama diriku sekarang. Nah, berarti Bapak Ibu harus mengenal bahwa
secara jujur, secara polos, terbuka dan objektif, bagaimana diriku sekarang sebagai seorang guru dalam tahap memasuki pendidikan guru penggerak ini, khususnya pada saat lokakarya perdana ini. Bapak Ibu calon guru penggerak, rekan-rekan saya akan membagikan lembar kompetensi kepada Anda. Lembar-lembar tersebut berisikan kompetensi-kompetensi yang sudah kita bahas tadi. Tentu masing-masing kategori dan kompetensi akan dapat berupa pertanyaan perilaku. Tolong jawab secara jujur kenyataan dari perilaku-perilaku tersebut. Apakah sudah dilakukan, belum dilakukan, mulai dilakukan, atau sudah konsisten dilakukan? Jawab Bapak Ibu ya dengan memberikan tanda centang bila sudah atau silang untuk mengisinya secara tegas. Mana yang sudah, mana yang belum. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Semoga jelas Bapak ya. Sudah jelas Pak. Detek saja. Saya kasih waktu 20 menit. Apa kelamaan? 10 menit. 5 detik. 10 menit ya. Selesaikan Bapak Ibu. Tolong renungkan, refleksikan. Selama ini saya sudah atau belum melaksanakan hal ini? Silahkan dikerjakan. Sudah Pak. Sudah. Beres. Bapak dan Ibu calon guru penggerak, lembar yang Bapak Ibu isi barusan menunjukkan posisi saat ini Bapak Ibu dari segi karakter dan kemampuan kompetensi guru penggerak. Harapannya nanti ketika setelah 9 bulan, semua ini dapat mengalami peningkatan yang signifikan, peningkatan yang berarti. Terlebih Bapak dan Ibu dapat memiliki semua kompetensi ini yang tadi sebelumnya belum pernah Bapak dan Ibu miliki. Ya, Pak, turun Pak bentar. Bahasanya ribet banget nih. Oke. Sebagai penutup Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya dari pagi hingga siang hari ini. Ya, harapannya simpan lembar kompetensi ini baik-baik. Jaga kejujuran Bapak Ibu. Nanti ini akan bermanfaat pada kegiatan kita di siang hari. Istirahat dulu Bapak Ibu ya. Makan siang dan isoma, nanti kita bertemu setelah pukul 13. Baik, Ya, Pak. terima kasih Pak. Nah, bertemu dengan Pak Wilter tentunya. Lupa saya. Oke, Bapak Ibu semua, setelah isoma tadi, saya rasa semua orang sudah kembali bersemangat. Tapi yang saya takutkan adalah setelah makan itu penyakit besarnya adalah kita ngantuk gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kita masih punya waktu panjang sampai sore nanti, Bapak Ibu, setelah jam 1 siang ini, Bapak Ibu. Untuk itu, Bapak Ibu, saya mengajak semuanya kita kembali meringankan, berelaksasi sebentar, tangan kita, kepala kita diputar dan segala macam, Bapak Ibu semua. Barang kita digerakkan supaya makanan kita turun pada tempatnya dan tidak memberikan energi ngantuk untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu semua, di siang hari ini, untuk memulai aktivitas kita di siang ini, saya mengajak kita semua berhitung 1 sampai 10, kita semua di sini. Kemudian Bapak Ibu, ya silakan dari sekarang. Oke, kalau sudah selesai berhitung Bapak Ibu, kita selanjutnya adalah Bapak Ibu dikelompokkan ke dalam kelompok genap dan kelompok ganjil. Awas ya, bukan kelompok yang tadi dalam diskusi itu. Oke, Bapak Ibu sekarang kalau yang sudah genap, ketemu genap, ganjil dengan ganjil, Bapak Ibu semua, sekarang saatnya saya akan memberikan pertanyaan dan Bapak Ibu akan menjawabnya dengan cepat. Ini pertanyaannya matematika, yang guru matematika sudah pasti aman babnya dia, tapi kalau guru sosiologi, kalau guru yang lain, kita belajar untuk cepat menghitung, karena hitungannya ini hitungan biasa saja, hitungan pasar namanya. Oke, Bapak Ibu, 3 tambah 5 berapa? 8. Oke, 19 kurang 7? 12. Oke, 5 kali 4? 20. Oke, Bapak Ibu semua, itu artinya bahwa Bapak Ibu semua masih konsen walaupun bukan pelajaran yang memang tiap hari diajarkan. Dan itu harus sebagai seorang orang tua dan seorang guru, apalagi guru penggerak. Next, Bapak Ibu semua, kita akan melanjutkan seluruh aktivitas kita di saat ini.
Saya berharap kita semua sudah lebih bersemangat. Mari kita berikan aplaus dulu yang meriah untuk kita semua, Bapak Ibu semua, supaya kita tidak lebih bersemangat lagi di hari ini. Oke, sesi kita untuk energizernya sudah selesai, Bapak Ibu. Kita akan kembali ke Pak Kok dikit betul? Heri. Kok gini bagian? Enggak langsung Pak Anu. Aku langsung aja ya, Bu ya? Nambah Bapak, karena Pak Eri tadi kan udah panjang. Jangan. Oke, Bapak Ibu, kita melanjutkan. Nah, Bapak Ibu semua, setelah Bapak Ibu tadi berdiskusi sebelum kita istirahat sudah berdiskusi, sudah mempresentasikan tentang apa itu kompetensi seorang guru penggerak. Di saat ini saya mau mengajak kita semua untuk bagaimana kita mengetahui posisi diri kita saat ini, Bapak Ibu semua. Sekarang mari kita kembali mengevaluasi potensi diri kita kenal diri kita, Bapak Ibu, apa yang terkandung, hal-hal positif apa saja yang kita miliki, kekuatan apa saja yang kita miliki sebagai seorang pribadi, seorang guru, dan seorang guru penggerak. Nah, Bapak Ibu semua, rekan saya, Bung Heri akan membagikan lembar kerja, di mana Bapak Ibu semua bisa menggunakan lembar kerja tersebut untuk menuliskan hasil evaluasi Bapak Ibu semua. Di dalam lembar kerja tersebut juga terdapat pertanyaan-pertanyaan panduan yang akan membantu Bapak Ibu untuk mengevaluasi secara total di saat ini Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu isi bagian mengenai evaluasi diri terlebih dahulu. Oke, Bung Heri silakan membagikan lembar evaluasinya. Baik, Pak. Oke, Bapak Ibu sambil Bung Heri membagikan itu ke masing-masing Bapak Ibu, kita lanjutkan saja. Terima kasih yang sudah mendapatkan, terima kasih Pak Bung Heri yang sudah membantu. Kemudian Bapak Ibu tulis semua hasil evaluasi diri Bapak Ibu di dalam lembar evaluasi. Nah, Bapak Ibu semua, di saat ini saya akan membagikan, setelah Bapak Ibu mengisi, saya rasa Bapak Ibu semua sudah mengisi lembar evaluasi itu dengan sangat apik, dengan sangat jujur, Bapak Ibu. Jujur, kita mulai dengan kejujuran. Kita kenal diri kita gali lagi apa yang kita punya, Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu kita berkelompok, kelompok kita dipecahkan lagi, Bapak Ibu semua, lebih kecil lagi. Berarti ada dua orang lagi tuh Bapak Ibu, 2-3 orang gitu. 3 orang ya Bapak Ibu, ada 3, ada 4. Oke, silakan Bapak Ibu semua, kita punya 2 kelompok yang 3 orang, 1 kelompok yang 4 orang. Dan kita di dalam kelompok kecil ini Bapak Ibu, kita akan membiarkan teman-teman kita, salah satu teman bercerita tentang apa potensi dirinya yang dia miliki, dan teman yang lain mendengarkan. Nah, itu tata caranya, itu cara kita berdiskusi di saat ini Bapak Ibu semua dalam kelompok kecil ini. Jadi kita mendengarkan, bercerita, dan mendengarkan. Oke Bapak Ibu silakan. Setelah itu Bapak Ibu akan mendengarkan aba-aba. Kalau saya bilang tukar, maka Bapak Ibu berpindah. Bapak Ibu akan menukar. Pindah lagi ke teman yang lain. Kita mulai ya Bapak Ibu dari sekarang. Jadi siapa yang mau mulai pertama silakan, dan yang lain kemudian mendengarkan. Secara bergantian mendengarkan. Oke, kita mulai dari sekarang. Sesi waktu pertama mulai, putaran pertama. Ya, Oke, selesai. Iya, Lanjut ya, Bapak Ibu. Kalau sudah, tukar sudah semua? Sudah Pak. Ya, Bapak Ibu semua sudah saling bertukar cerita, sudah saling mendengarkan. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah setelah Bapak Ibu melakukan proses ini, saya dan saling mendengarkan, memberikan informasi dan mendengarkan, saya kemudian memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktu Bapak Ibu untuk berefleksi, mendengarkan cerita teman, mendengarkan dan kemudian berefleksi. Kita sudah tahu posisi kita sekarang di mana nih Bapak Ibu. Nah, dengan demikian kita akan mendalami hasil penilaian posisi diri kita dengan lebih baik lagi. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan dan kita berefleksi kembali lebih dalam tentang apa yang kita miliki, potensi diri kita, di mana posisi kita saat ini, Bapak Ibu semua dimintakan untuk membuat rencana diri. Rencana diri ke depan, yang akan berencana berarti akan dilakukan ke depan ya Bapak Ibu, bukan balik lagi ke belakang. Rencana berarti plannya ke depan. Nah, begitu Bapak Ibu. Berencana dari diri Bapak Ibu untuk menjadi seorang guru penggerak.
Oke, disilakan Bapak Ibu semua membuat rencana dalam catatan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu semua, Bapak Ibu sudah punya catatan masing-masing. Sudah. Selanjutnya adalah Bapak Ibu, pada sesi ini kita akan ada di dalam sesi yang disebut dengan pembuatan rencana pengembangan diri. Pembuatan rencana pengembangan diri, Bapak Ibu, waktunya kurang lebih 20 menit, akan diberikan kepada Bapak Ibu semua. Dan rencana pengembangan diri ini harapannya adalah agar Bapak Ibu semua dalam Lokakarya 8 dan Lokakarya, ya, dalam Lokakarya 8, Bapak Ibu, saya sudah lanjut nih Pak Heri. Masih mau Pak Heri? Kan hijau. Si Jo? Iya. Atau aku yang lanjut aja nih? Hah? Pak Heri aja deh. Iya, makanya. Diganti warna, Pak, diganti warna. Iya, supaya sekaligus ya Bu ya, gitu ya. Oh, berarti ganti warna. Soalnya di bawah ini kayaknya punya saya. Biar tidak bingung, karena tadi kan bergeser satu kan. Iya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya setelah Bapak Ibu melakukan, ini akan dipertanggungjawabkan di Lokakarya 8 Bapak Ibu semua. Kemudian nanti di Lokakarya 5. Jadi Bapak Ibu akan mempertanggungjawabkan kompetensi diri ini, pengembangan diri ini akan Bapak Ibu lakukan dan akan dipresentasikan, dipertanggungjawabkan di Lokakarya 5 dan Lokakarya 8. Oke Bapak Ibu semua, jadi apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Ini dibuat, ini semakin mendalam Bapak Ibu semua, rencana pengembangan diri ini yang memang benar-benar apa tekad Bapak Ibu sebagai seorang calon guru penggerak yang akan Bapak Ibu lakukan sebuah perubahan, sebuah aksi nyata terkait dengan perubahan yang bisa Bapak Ibu lakukan. Nah Bapak Ibu semua, setelah membuat rencana pengembangan diri masing-masing, Bapak Ibu semua mengisi bagian rancangan pengembangan diri dari lembar yang telah dibagikan. Jadi tadi lembar evaluasi, sekarang lembarnya adalah lembar pengembangan diri, rencana pengembangan. Berdasarkan posisi Bapak Ibu saat ini, kira-kira potensi apa yang perlu Bapak Ibu kembangkan dan apa rencana yang bisa Bapak Ibu susun untuk mewujudkan rencana itu Bapak Ibu semua, mewujudkan rencana pengembangan itu. Nah, silakan Bapak Ibu, hasil refleksi ini kemudian akan menentukan kompetensi yang ingin Bapak Ibu kembangkan sebagai seorang guru penggerak. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kalau Bapak Ibu sudah ada, sesi kita sudah selesai terkait dengan pengembangan rencana pengembangan diri. Bapak Ibu berikutnya adalah Bapak Ibu akan berbagi hasil rencana pengembangan diri yang telah Bapak Ibu buat, yang akan dipandu oleh Pak Heri. Oke. Pak Heri silakan. Terima kasih Bung Wilter. Jadi Bapak Ibu, tentu tadi selama dipandu oleh Pak Wilter, Bapak Ibu telah merampungkan hasil rencana pengembangan diri ya Bapak Ibu? Iya Pak. Saya lihat dulu secara seksama, saya akan melebur dalam kelompok. Kita sudah buat rencananya, saya lihat ini. Sekarang bagikan rencana tadi kepada rekan kita yang lain. Saya akan membagi Bapak Ibu kembali menjadi 3 kelompok dengan cara berhitung cepat ya, 1, 2, 3. Oke, bla 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 bla, sudah terhitung semua. Mari berhitung, sudah. 1, 2, 3, lanjut 1. Sudah Pak. Oke, sudah ya, selesai. Sekarang satu Pak ya. Akan bergabung nomor 1, benar Ibu Eni dan selanjutnya. Oke. Iya, saya 2. 3 Pak, 3. Oke, setelah bergabung ke dalam kelompoknya masing-masing, Bapak Ibu, mari kita saling menceritakan rencana yang sudah kita buat. Di akhir tiap giliran, aturannya adalah nanti akan ada kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi singkat.
Anda boleh memberikan saran dan masukan terhadap rencana calon pengguru penggerak lain. Ada yang ingin menyampaikan rencananya terlebih dahulu? Inisiatif. Iya, Pak. Oke. Siap ya. Alhamdulillah, ya Bapak Ibu telah tuntas, telah rampung dilakukan. Terima kasih karena sudah berbagi rencana pengembangan diri. Namun saya lihat tadi masih ada beberapa rekan-rekan di sini dari 10 orang ini yang masih belum berani bertanya, berani membuka ide untuk diskusi, tapi nggak apa-apa ya, nanti berproses ya. Terima kasih Bapak Ibu calon guru penggerak atas diskusinya. Yang terpenting, pastikan Bapak dan Ibu mencatat masukan dari rekan yang lain tadi. Ya, jangan sampai Bapak Ibu lalai dalam proses pencatatan tadi. Dan saya akan menyilakan kepada Bapak Ibu untuk merevisi rencana Bapak Ibu, pengembangan Bapak Ibu lakukan tadi berdasarkan masukan-masukan dari rekan sejawat tadi ya. Oke. Jika sudah semua revisi sudah selesai dilakukan, silakan kembali kepada posisi duduknya masing-masing. Oke, setelah duduk dengan tertib dan rapi, mohon kita tutup sejenak sesi ini Bapak Ibu. Terima kasih telah membagikan rencana serta memasukkan informasi-informasi baru dari rekan sejawat lain kepada tahap revisi rencana pengembangan Bapak dan Ibu. Semoga dengan rencana yang sudah disusun ini bisa terwujud dan tentunya bisa membuat kita lebih berkembang di kemudian hari dalam kurun waktu berjalannya 8 kali lokakarya ke depan. Oke Bapak Ibu, turun Pak. Turun. Oke, Bapak Ibu semua, setelah Bapak Ibu mengisi rencana pengembangan, berbagi rencana pengembangan dengan teman-teman sebagai calon guru penggerak, semoga Bapak Ibu bisa, kita semua sebenarnya harus bisa melakukannya untuk mewujudkan sebuah perubahan pendidikan di sekolah kita, di komunitas kita, di lingkungan kita, Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di saat ini kita ada dalam sesi pengisian lembaran evaluasi dan waktunya kurang lebih 10 menit Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak, mari kita berevaluasi bersama Bapak Ibu. Kita akan mengingat kembali seluruh aktivitas yang telah kita lakukan dari pagi sampai sore hari ini Bapak Ibu semua. Semoga saja kita masih mengingat dan tidak lupa karena mungkin sudah capek Bapak Ibu. Tapi kalau kita tetap bersemangat, maka semua tahapan dari awal sampai jam ini, sampai sore ini, pasti masih segar dalam ingatan Bapak Ibu semua. Oke Bapak Ibu guru penggerak, calon guru penggerak yang luar biasa, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu dan saya berharap Bapak Ibu akan menjawabnya dengan spontan dan secara runtun ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan pertama kali Bapak Ibu? Perkenalan. Oke. Sama menyampaikan tujuan kayaknya tadi Pak, tujuan lokakarya. Iya, Ibu Ica, Ibu Eni, dan kawan-kawan, tadi kita berkenalan, kemudian menyampaikan tujuan aktivitas kita di hari ini. Ada yang lain lagi? Ice breaking. Ice breaking, oke, ice breaking. Oke, Bapak Ibu, ada yang lain? Kayaknya menjelaskan agendanya hari ini ngapain aja gitu. Oke, jadi begitu ya. Oke, jadi kita sudah terlihat tergambar nih. Ada yang sudah mengingat, ada yang ingatnya cepat sekali, ada yang kemudian capek, jadi makanya ingat dulu nih apa sih yang tadi dilakukan. Ya. Oke, jadi saya yakin bahwa Bapak Ibu tetap fokus untuk pengembangan ke depan. Jadi kita mulai dari perkenalan, di dalamnya ada speaking, kemudian menjelaskan tujuan dan agenda. Next, Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan tujuan dan agenda, apa yang kita lakukan berikutnya, Bapak Ibu? Oh, itu kompetensi yang telah dimiliki dan yang harus dimiliki oleh kompetensi. Oke, Bapak Ya, Ibu semua. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, kita sudah membahas kompetensi guru penggerak. Bisakah Bapak Ibu menjawab satu orang masih ingat menyebutkan satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak? Tanggung jawab. Menjawab. Ada yang lain? Harus jujur. Harus jujur. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk jawabannya ya. Apalagi itu Ibu Ica? Disiplin. Disiplin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Berarti masih sangat tegar sekali. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Setelah selesai mengenali kompetensi, apa yang kita lakukan berikutnya Bapak Ibu?
Diskusi. Dari diskusi apa yang kita diskusikan? Membuat rencana ke depannya. Membuat rencana. Apalagi Bapak Ibu? Identifikasi. Mengidentifikasi. Apalagi? Refleksi. Berefleksi. Oke, jadi Bapak Ibu kita mengidentifikasi setelah kita membuat kompetensi, kita kemudian mengidentifikasi posisi diri kita di mana, berefleksi tentang diri kita, dan kita mengidentifikasi kekuatan yang ada dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu semua, setelah itu bagian terakhir apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Mendiskusikan rencana ke depan. Ya, kita mendiskusikan rencana ke depan. Jadi setelah kita mengetahui posisi diri kita berefleksi tentang apa yang kita miliki, kemampuan diri kita, dan mengidentifikasi kemampuan kita, berefleksi tentang apa yang kemampuan yang kita lakukan selama ini dan mungkin saja belum terwujud dalam identifikasi itu. Kemudian Bapak Ibu kita membuat rencana ke depan yang harus kita lakukan sebagai seorang guru penggerak berdasarkan kemampuan diri kita, berdasarkan identifikasi kekuatan yang kita punya gitu Bapak Ibu. Itu tidak terlepas dari lingkungan dan orang-orang di sekitar kita ya Bapak Ibu semua. Nah Bapak Ibu itu adalah aktivitas kita di sepanjang hari ini. Semoga rencana yang telah kita buat dapat tercapai dengan segala baik. Di akhir program kita ini, program guru penggerak, dan kita semua bisa menguasai kompetensi guru penggerak. Itu yang diharapkan Bapak Ibu. Setelah itu kita diminta untuk menerima, tadi kita sudah menerima tanggapan dari teman guru penggerak kita, kemudian kita sudah saling berbagi, kita sudah saling berbagi cerita, kemudian kita sudah berevaluasi bersama. Sekarang saatnya kita akan mengevaluasi hasil lokakarya kita hari ini, Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, di saat ini saya pastikan bahwa semua kita sudah mengisi format laporan evaluasi, lembaran evaluasi, Bapak Ibu. Sudah dibagikan apa belum? Sudah Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Ini sudah membagikan lembar evaluasi untuk kita semua, dan Bapak Ibu isi dengan jujur ya Bapak Ibu semua supaya kita itu bisa jadi pembelajaran evaluasi juga, baik untuk Bapak Ibu dan juga untuk kita sebagai pendamping. Supaya kalau hari ini ada kurang-kurangnya, ke depan nanti untuk lokakarya berikut atau pendampingan, kita bisa melakukan evaluasi dan perbaikan. Intinya kita tuh belajar bersama. Oke Bapak Ibu semua, terima kasih untuk jawaban yang telah diberikan dan lewat lembaran evaluasi yang telah diisi oleh teman-teman semua. Semoga itu bisa bermanfaat untuk kita baik sebagai calon guru penggerak maupun kita sebagai pendamping guru penggerak. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan ada dalam sesi selanjutnya yang akan dipandu oleh Bu Heri. Silakan Bu Heri. Terima kasih Bung Wilter. Bapak Ibu, kita sampai pada tahapan pamungkas pada sesi penutup ini, yaitu refleksi hasil belajar dan penugasan. Bagaimana Bapak Ibu di ujung pertemuan lokakarya ini masih semangat? Tinggal 10 menit lagi Bapak Ibu ya, kita untuk menyelesaikan rangkaian tugas kita lokakarya ini. Bapak Ibu guru calon penggerak, 1 hari sudah ya, dari pukul 8 sampai pukul 16 ini kita saling membersamai dalam program lokakarya ini. Tentu banyak pengalaman yang beragam berhasil Bapak Ibu dapatkan dari kami para pendamping praktik maupun dari rekan sejawat guru penggerak. Namun harapannya pengalaman ini tidak akan berarti jika kita tidak memaknai sebagai pengalaman tersebut. Mari kita maknai pengalaman ini selama 1 hari ini. Saya undang Bapak dan Ibu guru penggerak untuk membuat lingkaran yang sama bersama saya. Oke, kita mulai dengan lingkaran, kita akhiri dengan lingkaran. Paham Bapak Ibu ya? Saya ingin mendengar dari Bapak atau Ibu calon penggerak, hal apa yang telah Anda pelajari hari ini? 1 saja. Siapa? Tentang kompetensi Pak, tentang kompetensi. Oke, dipertegas Ibu, kompetensi apa? Guru penggerak Pak. Kompetensi guru penggerak. Oke. Ini sebagai pencerahan pribadi yang harapannya Bapak dan Ibu dapatkan selama 1 hari ini dapat bermanfaat.
dapat diilhami, dapat disemangati dan dilaksanakan. Saya akan memulai, lalu dilanjutkan ke orang di sebelah kanan saya dan terus berlanjut hingga kembali ke saya. Saya mulai dulu. Oke. Apalagi tanggapannya? Apalagi hal yang didapatkan? Itu. Jadi kita bisa merencanakan untuk kedepannya agar lebih baik. Ya, selanjutnya orang ketiga, orang keempat, orang kelima, dan orang ke-10. Oke. Bapak dan Ibu semua telah memberikan refleksi singkat tentang pengalaman belajarnya selama 1 hari ini. Terima kasih atas kerja keras, semangat, dan kesabaran Bapak Ibu menjalani Lokakarya dalam 1 hari ini. Semoga hasil refleksi hari ini menjadi satu renungan, memuhasabah diri kita untuk memaknai bahwa perjalanan kita di guru penggerak masih panjang, dan profil guru penggerak, profil kompetensi guru penggerak dapat menjadi semangat kita untuk dapat nanti di Lokakarya ke-8 final kita miliki dalam hati kita masing-masing. Lalu saya akan memberikan penugasan ini kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu guru dan penggerak agar bisa mengembangkan diri. Saya akan berikan tugas kepada Bapak Ibu, yakni apa yang perlu Anda cari tahu. Ya, sini, oke. Iya. Anda perlu mencari tahu tentang pertama kompetensi Anda yang sudah baik, kedua kompetensi Bapak Ibu yang sudah ditingkatkan, yang ketiga adalah setelah mengalami umpan balik, apakah ada perubahan dari rencana Bapak Ibu tersebut. Pada saat pendampingan individu nanti, ada fase berikutnya, silakan Anda laporkan kemajuan diri Anda dan tugas ini serta perubahan-perubahan lain, baik di kelas maupun pada pribadi Anda. Apakah ada yang ditanyakan? Saya nggak paham. Sudah jelas, Pak. Oke. Sudah, ini foto. Ini langsung saya semuanya Pak ya, supaya Pak. Ya. Penutup Ibu Eni, Pak Heri, saya tambahkan saja, Pak di bagian evaluasi di atas, saya nanti bagian penugasan ini saya kasih aja deh supaya suaranya tidak sambung-sambung itu capek. Apa itu? Saya di bagian sini juga Pak ya. Nah itu. Oh, warna itu. Tentang penugasan berarti. Oke. Gitu. Gitu ya Pak Heri. Jadi Pak bagian refleksinya selesai, saya yang kasih penugasannya habis. Setelah itu baru ditutup. Setelah itu baru ditutup. Oh, berarti ini Bapak nanti yang warna biru ya. Iya. Berarti tutup. Ya, demikianlah Bapak Ibu acara kita pada hari ini yaitu Lokakarya 1. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini memberikan manfaat baik untuk kita, untuk guru penggerak, untuk sekolah kita, untuk seluruh pendidikan kita ini. Sebelum kita akhiri, mungkin Bapak Ibu jangan pulang dulu karena ada sesi bersama. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok masih 1 jam loh, Pak? Masih 1 jam. Di situ jatahnya 1 jam, Bu. Kalau yang apa 1 jam, Bu, 1 jam. kemarin karena kan buru Jatah waktu. kita- Kalau kita kan kita besok kita aja kan, Enggak, ini jatah kita berapa menit, Pak? nggak dikasih tahu. Tadi kasih tahu Bu. Bu, tadi tuh Bu. Kan kita jam 8 WIB, terus jam 10 WIB itu yang pleno itu. Jadi 2 jam lah kita besok kan. Oh, sinkron berarti gitu. apa sih itu kan dievaluasi kita. Berarti Iya. ya tetap aja 1 jam pas aja Pak mungkin. 1 jam. Setelah evaluasi. Tadi profil Pancasila nggak muncul loh, Bu. Tadi itu ada di mana toh? Nah, makanya saya baru Tadi Coba. berarti ada dibaca tentang tentang Yang 1.2. Ada 1.2 tuh Pak. Yang di 1.2 tadi itu kan harus bahasnya Ini kita yang hanya lewat. mengingatkan saja. Skip aja tadi. pelajar Pak Heri, Pancasila. kita menekankan ke sana tuh profilnya tuh di 1.2. Jadi Berarti ingatkan besok ingat supaya di Ya, review besok- lagi Pak, review lagi. Dan Jelas, Pak. 1.2 Oke. di Kirim di WA aja modulnya. Yang di blog-blog tadi dikirim di WA saja. Maka nanti dikirim. Yang di Oh, blog Pak. warna. pas 1.2 diwarnai beda Pak biar enggak kelewatan. Oh iya, nanti Misalnya, saya kasih warnanya Pak Heri, muda ya. Pak Heri Muda. biru.
yang tulisan 1.2 kasih merah gitu, jadi kelihatan. Iya, iya Bu. Ini nanti di bagian atas nih, awal-awal. Nah, ini sudah mau dekat nih ke sini. Di sini. Di pertanyaan-pertanyaan Pak yang ada peristiwa perasaan itu loh, di situ paling bawah. Yang Pak Heri sampaikan ini ada peristiwa perasaan pembelajaran yang pertanyaan-pertanyaan itu. Halaman 43-an. Ini Pak. Ini Di tadi kan bawahnya di itu. sini bagian sini. Nanti saya kasih warnanya beda nih Pak. Iya, makanya Naik, Pak. Naik lagi. Nah, sini ini sudah. Di Ini Pak. bawahnya pembelajaran. Nanti saya kasih warna ini warna. Baris bawah Pak, baris bawah. Barisnya di bawah. Kasih warna emas Pak, kasih warna emas Pak. Jadi fokus di situ. Nah, bawah di situ. Oh, kemana? Turun lagi Pak, nggak kelihatan gitu. Turun terus. Maksudnya, nah ini 1.2-nya itu diwarnai pas 1. Nah, iya Pak tuh. 2-nya bedain Pak. 1.2-nya dikasih warna merah. Jangan lainnya biar hijau nggak apa-apa. Lainnya hijau aja. Iya Bu, saya kasih warnanya merah. Pas angka modul 1.2 dimerahin. Ini maaf saya ini pewarnaannya di sini terbatas, saya kasih warnanya yang ini aja ya Bu ya. Ya sudah yang ini beda. Yang ini warna beda. Beda, ya nggak apa-apa. Nggak kelihatan Pak kalau merah. Sakit iya. mata Pak kalau merah bacanya itu. Harus bisa ubah Bu, bisa ubah aja Bu. Sudah. Terus ini Pak Heri, itu kan ada hubungannya dengan ini Pak, pembagian ini. Ini nilai-nilai di atas itu, kompetensi itu, nilai-nilai. Harusnya Ibu tanya buat ini kan? Ini di bagian sini ada kaitannya di sini nih Bu. Pak. Iya. Oh, yang tadi ya? Iya. Ya sudah. Nanti saya ini pelaku menjawab itu dikaitkan dengan tadi, itu kan maksudnya? Ini nih pembagian ini harus masukkan nilai-nilai itu kalau dikelompokkan ke sini nih Pak. Iya. Nilai-nilai 1-2 dikelompokkan berdasarkan 4 kategori. Berarti saya sama Bu Ica nanti menghubungkan yang itu masuk ke sini gitu. Iya. Dihubungkan tuh. Berhubungan kepada Tuhan juga tadi kan Bu, mandiri juga itu kan. Itu dia. Iya. Warnanya sama merah tadi, merah juga ya. Sama nih Bu. Iya. Betul. Jadi kita penekanannya sih memang di sini, selain kompetensi kan dari 1.2 jadi penekanannya di bagian ini. Makanya tadi saya memainkan ini kok udah ketemu pikiran saya. Jadi nanti Ibu sama Bu Ica sama Bu Eni jawabnya yang 6 itu aja Bu ya. Iya, jawabnya 1.2 itu. Iya. Jadi catatan untuk kita semua, mungkin baca modul 1.2 kita lebih ini lagi, jangan sampai tadi tuh karena kita buru-buru kita kirain profil Pancasila, tapi jangan sampai ada yang lain lagi gitu Pak. Iya. Jadi nanti mungkin gini Bu Eni, Bu Ica, profil Pancasilanya tuh ada yang disamakan, ada yang dibedakan. Oh gitu. Ada 6, 2, 4 yang disamakan, 2 yang dibedakan. Jadi saya enak. Kasih tahu saya mana yang disamakan, mana yang dibedakan. Sekarang kita rapi kan ada 6. Mungkin Bu Eni jujur, ternyata Bu Eni, Bu Ica nggak jujur. Maksudnya nggak bagi yang paham aja maksud saya kayak apa. Oke. Jadi kok ada yang selisih menurut saya. Iya. Ada yang kurang. Fokus di merah ini ya kan? Fokus merah yang di atasnya Pak ya. Iya. Kita mainkan lama di sini Pak. Iya agak lama di bagian situ Pak. Itu diskusinya agak alot di situ, agak lebih intinya di situ. Iya. Oke, siap. Oke, jam 5. 3 jam latihan. Saya belum pulang ini, masih di sekolah. Aku juga Bu masih di sekolah. Iya. Udah Pak ini berarti. Sudah ini kah? Nanti kirim ya yang bukunya itu. Nanti di rumah sambil kita bacaan nih 1.2. Iya, kita baca 1.2